Apakah nanti Sujin juga akan mengeluarkan kata biasa aja? Waduh. Yang menjadi ciri khas juga nih. Seniornya di RRQ Dari tuh. seniornya di RRQ. Dingin, Legendnya. sama-sama dingin tetapi tidak kejam. Oke, so draft dari game kita yang kedua sudah dimulai. Bertukar posisi ya. First pick untuk Onyx. Zas, Ben tiba-tiba. Zask. Spesifik untuk menghentikan bagaimana mid lane opsional yang bisa dibawakan oleh Rins juga. Tapi kalau buat sekarang, Hayabusa juga di ban. Linknya dilepaskan, itu dia. Yang sepertinya akan kita coba lihat di leg kali ini. Link atau Jilid edit? 2 game 2. Link. Or edit. Link pembalasan kah? Oh, Jushin. Oke. Oke, Jushin dulu. Wait, tapi bukannya bahaya ya? Wah, ngeliat saya pakai Jushin kayaknya bahaya banget. Iya, setelah itu ntar hero-hero yang emang bisa kabur dari itu semuanya Prong, dan ini pun gak berjalan kan. Ya, tapi ntar Rogernya yang diambil. Apakah ini tindakan preventif dari RRQ? Mereka yang ingin ngedeny linknya. Mereka ingin, nih, Kairi boleh ambil. Kita sama-sama dapetin link. Kita sama-sama game 1 RRQ yang dapat link. Game 2 Fnatic Onyx yang dapat link. Tapi kita lawan dengan Idit dan Roger yang tentunya landingnya kuat banget. Ini dikasih rasakan apa yang tadi saya rasakan ya. Benar. Dikejar-kejar Roger di awal, buffnya diambil. Dan sekarang kamu juga akan rasain. Chow masih Nolan. dengan Chow. Wait, ini pick off kah yang mau Kayaknya dijalankan? itu deh alasannya kenapa mereka ban Zasknya, Lim. Mereka tahu kalau misalkan ketemu sama Nolan atau Chow, Zasknya bakal susah. Dan itu dia pilihannya adalah Yves. Among the Clan. Among the Plane yang pernah dibawakan juga oleh Cascade, the mastermind of the draft. Dengan 3 hero dash ability yang gila banget gini, Be. Wah, tapi lagi-lagi jaraknya mau nggak mau harus maju. Dan itu akan merepotkan bagi Zushin ketika dia terkena pokingan damage ketika ada di dalam real world manipulation. Oke. Draft yang berbeda lagi, konsep yang berbeda lagi dari RRQ. Masuk di fase yang kedua. Harriet ban. Tutupin source magical pastinya. Kalau buat ngomongin soal Harit, sebenarnya emang jadi opsi yang bagus sih. Semenjak kita melihat Nolannya bakal bener-bener jadi salah satu physical damage dealer yang pasti. Namun di sisi lain kayaknya lebih tepatnya, mereka ban Harit dengan tujuan biar ya udah kita delete aja Lunox-nya sekalian. Ya. Karena dengan tanpa adanya Harit ya Lunox jadi tidak begitu powerful, tidak ada impact-nya juga. Ketika berhadapan dengan Marksman, apalagi yang long range ya, damage-nya itu bakal sulit lah bisa dibilang. Linknya kena, gak mau sampai adanya link tiba-tiba flex dari Roger-nya. Ya jangan-jangan malah Rogernya buat jungler di sini. Lolita? Ini dia lanjutan dengan hero yang sudah dihilangkan pula dengan Lolita yang sudah di-ban. Dan sekarang satu hero terakhir. Nathan lah. Nathan. Habis. Dimana Skyla dengan satu hero ini udahlah menguasai dunia dia langsung. Udah tamat, Pak. Udah, Ini Nathan udah tamat. tapi lagi-lagi ya kalau ngomongin buat sekarang, apalagi dengan adanya Matilda, Yves. Jatuhnya jadi agak sedikit ngedinai juga dan wait. Ini Matildanya Roger kah yang tetap akan menjadi jungle-nya? Kalau tiba-tiba Fredrin Atau gimana? tiba-tiba ada Alpha kalau gue mikirnya malah Lim. Alpha. Alpha. Oh, iya Alpha fighter si Fredrin tank yang memang jadi badan doang. Kayaknya Iya. damage kurang ya. Dan lawan Assassin juga kan. Tapi ada Matilda gitu loh bantuannya. Jadi kita tahu lah dengan power dari Matilda dan juga Alpha. Early-nya bakal strong banget. Dan itu bakal ngebuka juga window baru untuk Eve-nya. Punya 2 badan, ada Edith juga. Boleh deh ditambah Roger 3 jadinya di depan. Karena Roger berdarah fighter. Wah, ini banyak banget pilihan hero dari RRQ ya. Tapi untuk Onyx, 2 pick langsung yang akan membuktikan kemanakah Chow-nya akan diutus, akan berlabuh. Dan nyatanya Karya Arlot. masih flex sampai sekarang. Oke. Last pick. Dan Ixia. Wow, Roger jungler dan area of effect yang dibawakan. Yves dan Nixia. Buset, ngeri juga ya. Wah, ini Walaupun cukup kombinasinya. beresiko, tapi kalau works, ini high ground defense-nya akan sangat-sangat massive. Ekstrim malah. Ekstrim banget karena ada 2 area of effect yang luar biasa luas. Ixia dengan full barrage-nya. Dan ditambah lagi dengan adanya real world manipulation. Sujin dengan Roger jungler. Dia dituntut untuk menang early game lawan Kairi yang membawakan Nolan. Biar nantinya Ixia dari Skylar bisa lebih bebas di lini belakang ketika sudah mulai memasuki mid fight. Ya, early game yang harus kasar ya bisa dibilang ya. Harus banget. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa. Yap, itu dia deretan hero yang memang sudah diamankan oleh masing-masing tim.
Untuk sementara, RRQOC berhasil mengungguli dengan skor 1-0. Match point untuk mereka. Dan ini bisa saja menjadi kemenangan kedua di leg yang kedua di antara Royal Derby Onyx versus RRQ. Tapi sebelum kita memulai di game yang kedua, gue ingin bertanya dulu. Kingdom, are you ready? Sonic, are you ready? Kalau begitu, Royal Derby, mana suaranya? Let's go. Turn off down. Early game yang harus kasar. Ini dia. Misi dari Onyx juga. Selain misi balas dendam dari leg yang pertama, mereka harus tahu sekarang metode pick off yang menurutku agak susah sebenarnya di early. Iya. Apalagi kalau ngomongin soal fanatik Onyx, dia dituntut banget nih untuk bisa menghentikan Sutsujin. Yep. Roger yang kita tahu sendiri, snowballing early game-nya sangat kejam. Melawan Nolan Buset. yang farming speed-nya juga luar biasa. Ini di early game yang kayaknya nggak mau sedikit pun dikasih kesempatan untuk RRQ karena satu kali kesempatan untuk menuju ke arah dari mid game team fight, Skylar akan sangat leluasa untuk bisa maksimalin damage deal dari full barrage. Wah, ini Di freeze bahkan. Warcry juga, Be. Gimana nggak kabur ini ceweknya? Iya, Warcry. Dan apakah kita akan melihat Ixia, Warcry plus Sky Piercer seperti di rank games? Wah, itu sering saya lihat tuh. Tapi sekarang ya, karena balik lagi potensi untuk eliminasi Exia, menurutku lumayan cocok dengan Sky Piercer sih. Cocok banget karena damage-nya juga agak terbilang nanggung sebenarnya. Ya, kita lihat aja nanti pemilihan itemnya bakal menuju kemana karena ketika kita melihat the view pick-nya ada Matilda dari Idok dan juga Skylar dengan Ixia. Yep. Ntar enak banget nih, gue penasaran bagaimana kombinasi yang akan dilakukan ya. Reward man question dan juga full barrage ya, apakah efektif atau tidak. Tapi Keyboy di area mid tadi Vengeance agak-agak sedikit mengusir Rinse ya, tapi Rinse tidak bergetar. Yang pasti Rins ya dia tetap dapetin farming dengan nyaman. Di level yang 4 sekarang dan setup langsung dilakukan RRQ. Oke, ada pergerakan tadi yang sudah dilakukan dan Suns-nya mencoba untuk bisa masuk dan juga mengusir ke arah beberapa player. Tapi untuk sekarang Suns benar-benar bisa menahan bagaimana lajunya. Jalan dari beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Tapi sekarang coba lihat Suns-nya. Hilang. Total untuk 2 player. Pertukaran dengan 2 poin kill dan Skylar. Oke, di tempat berbeda Skylar menjadi korban. Hampir mendapatkan solo kill bahkan atas cewek. Dan Rins langsung flicker. Oke, ceweknya masih berhasil bertahan namun untuk sekarang Rins hampir saja. Ya, ini pertempuran terjadi di mana-mana. XP lane yang adu damage, gold laner juga yang hampir solo kill, dan Sutsujin invade ke arah jungle. Yap. Sutsujin apakah berhasil langsung ditarik dan benar saja. Berhasil langsung diantarkan ke bagian belakang tapi Sutsujin dipanggil kali ini. Ketemu sama Kairi bahkan. Oke, bertemu lagi dengan Kairi. Hampir lagi loh, ini menjadi hampir dan hampir. Ya, tapi kali ini gak ada hampir untuk Little Wonder yang diamankan oleh Kairi. Dengan Lasit yang begitu tepat. Dan setidaknya tidak ada poin kill tambahan lagi dan 18 banding 82% audience prediction dengan draft pick X ya barusan. Wow, kayaknya para audiens juga mendapatkan hati nih dari draftnya RRQ. Tapi ya lagi-lagi correction udah jadi tanpa sepatu. Skylar. Langsung ya, langsung menuju ke item-item attack speed. Untuk bisa memenangkan bagaimana match up melawan Kari yang single target. Tapi Idok dengan satu guiding win masih gagal untuk bisa kabur dari tersebut. Coba lihat Idok yang sedikit lebih tersisa dan final slash. Dikeluarkan. Balik lagi Matilda bukan tipikal roamer yang keras kan. Dia tipikal roamer yang memang bisa ditumbangkan juga bisa dipunish. Apalagi kalau ngomongin dynamic duonya ya, Suns dan juga Keyboy. Kalau jalan barengan itu efek vengeance-nya bisa keluar terus loh. Yap, dan di tempat yang lain. Lagi. Wow. Satu persatu mereka diculik. Ya karena mau gimana pun ketika tadi Idoknya tumbang, otomatis top lane agak sedikit kebuka window-nya. Dan Fnatic Onyx jadi langsung mengeksekusi dengan cepat Skylar di bagian top lane yang tumbang 2 kali. Wow, hilangnya Skylar gak ngaruh, mereka tetap setup. Oke.
Mereka sudah Bisa. serap duluan, tapi sepertinya langsung ke reset kayak begitu. Dan ini mungkin bisa jadi langsung di take over begitu saja. Tapi sekarang coba lihat dengan The Way of Dragon langsung dikeluarkan dan Dairennya menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi pergerakan dari Kiboy masih gagal dan juga full barang beserta dengan satu flicker tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Dan Turtle sekarang menjadi milik dari Arceus. Dan mereka masih ingin lebih mengejar ke arah cewek. Ya, level yang sama ya. Tadi membuat retribution damage-nya juga sama. Tapi coba Sans. Oke, Sansnya di tempat yang lain akankah berhasil untuk bisa menangkap ke arah satu player dan masih gagal dengan satu Kaiden win. Ada open fire juga di sana untuk nge-handle Res. Biar nggak ada korban yang bisa dia tangkap dengan adanya pergerakan dari Jet Kunedu. Dan untuk sekarang dengan ada mendapatkan turtle barusan dari RRQ Hoshi. Buka satu kesempatan juga untuk Skylarnya bisa farming lebih leluasa. Walaupun mungkin boleh dibilang secara laning, cewek lebih stabil. Dapetin 2 assist tanpa adanya point death sama sekali. Dan ngomongin front to back nanti, target dari cewek ini yang akan sedikit membingungkan. Pertanyaannya, apakah dia akan bermain flanking nih, Lim? Karena targetnya yang gak gerak itu ada Rins kebetulan di belakang. Tapi kalau ngomongin bareng Chow, kayaknya siapa aja bisa sih, Be. Kecuali ya Matilda kali ya. Ya, Matilda di sini juga ada Purify ya. Iya, langsung bisa out lagi. Mungkin 3 sisanya yang membawakan flicker karena kebetulan kalau ngomongin Golden Staff, cewek akan memilikinya sesaat lagi. Bisa jadi, bisa jadi. So, ini dia team fight yang harus dilakukan juga Wait. dilempar. Daerah. Dilemparkan lagi ke bagian belakang dan sekarang ada pergerakan sepertinya. Namun salah tendang dan membuat Resnya pun langsung menghilang di area tersebut. Bahkan barusan terlihat ada satu Lycan Punch. Wah, itu bad luck Res pastinya. Aha. Wave Dragon-nya keluar pas keangkat dari stack lanternnya habis tadi. Itu dia ditambah lagi dengan Rins ya tadi yang dijadikan target the Way of Dragon-nya. Jadi otomatis real world manipulation akan menutup juga bagaimana sisi power yang bisa dibawakan oleh Chow-nya. Top lane terbuka, zoning tentu akan terjadi dan turret gratis untuk Skylar. Ixia early game yang sangat-sangat unggul. Kayaknya cukup mengerikan ketika hadir nanti di team fight Turtle selanjutnya. Oh, ini kasih bawah jangan dipisahin ya, bawah ya, jangan Ya, dipisahin ya. Biarin. Biarin ya, biarin Biar ya. farming, biarin 1v1-nya tetap terjadi ya. Ini biarin mereka udah beradu di bawah. Tapi setup dari Turtle-nya ini yang dari tadi selalu nggak lepas juga dari kedua tim. Onyx, mereka sadar mereka bisa kontes. Langsung dipanggil, tapi sekarang Dairen gagal untuk bisa mendapatkan karena Kiboy. Dan Resnya harus mundur, tapi ditabrak dengan satu circling eagle-nya. Coba lihat akan seperti apa lagi setup yang akan mereka lakukan dengan speedy leg wheel yang sudah diaktifkan oleh cewek. Dan mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi karena Turtle tersebut. Dan sekarang Turtle yang berhasil diamankan oleh Kairi. Hanya saja sekarang Resnya kembali menjadi korban di dalam aksi perebutan Turtle. Oh, mereka mau lebih, mereka mau coba invade dan Sans. Wah, Sansnya kena efek slow, tapi Buset, ada satu full barrel tadi dikeluarkan dan mereka berhasil untuk mendapatkan outer turret mid. Ya, sebenarnya RRQ kayak emang gak incer dari turtle-nya sih. Mereka hanya mengincar dari poin-poin kill-nya. Siapapun yang ada di depan akan mereka coba untuk makan. Res salah satunya yang udah tumbang 2 kali. Dan sekarang on the way Demon Hunter Sword untuk Skylar dengan Ixia. Dan tidak melupakan bahwa Sutsujin juga berdarah fighter marksman. Jadi damage-nya udah pasti lebih banyak dari kubu RRQ Hoshi ketika team fight 5 lawan 5. Dan ini kita akan ngelihat satu laning yang bakal dipegang sama para jungle harusnya. Karena akan jadi 4-1, itu sinergi yang paling pas untuk gameplay seperti ini. Tapi ngelihat dari item cewek sekarang, baru menuju 2 item, cukup nggak sih Be untuk follow up? Kalau follow up cukup. Yang penting target dari Resnya ini loh. Tadi udah sempat menuju ke arah dari Rins. Tapi Rinsnya dalam keadaan real world manipulation. Jadi ya mau nggak mau refleks dari Rinsnya ini yang perlu diperhatikan menurut Kulim. Wah, human reaction-nya ya. Dari Rins yang cepat banget untuk ke counter. Tapi ya solusi juga 3-2 sih. Mungkin di far lane-nya yang bakal ditemenin. Yep. Dan tadi head to head-nya ya antara Sans dan juga Rins. Dengan full hero yang lebih optimal juga dari Rins. Sehingga membuat dia sedikit unggul di poin hero pool-nya. Oke, dibuka, Gairen. Mencari informasi di depan, hanya ada Sans. Dan ini atasnya terus loh. Oke. Di area atas benar-benar terus diantarkan wave minion ya. Hanya saja sekarang ada pergerakan Res dari ke beberapa cancel. player dan Resya. Tawan. Gagal untuk bisa kabur, tapi sepertinya untuk kali ini berhasil dengan satu flickernya. Tapi itu informasi mahal banget loh. Iya, Baik flicker sebelum mengorbankan objektif. flicker plus. Resnya berarti nggak bakal bisa ngebukain jalan buat cewek nge-damage dong. Itu dia. Pas banget momennya, Bre. Lihat itu 5 detik lagi. Objektif spawn. Nah, objektifnya Lord lagi. Dan flicker dari Res belum ready. Menandakan kalau misalkan nanti Res miss position atau terlalu offside, bisa dimakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. 800 gold lead. Mungkin dilihat dari Resnya ya mau nggak mau harus kayak bermain safe dulu. Atau bahkan counterplay jangan-jangan.
Tapi badan depannya dia doang, Be. T-Boy gak bakal kekenceng itu. Setuju. Setelah di game pertama digas. dengan begitu barbar, tapi mereka sekarang langsung ngegas begitu saja. Coba lihat full barar dari bagian belakang. Lordnya belum menjadi milik siapapun, tapi saja berhasil dihancurkan. Coba lihat Kiboy-nya pun. Langsung penggilaan rasa cepat dan Riz yang menjadi Lordnya. gol. Tidak tapi Lordnya berhasil langsung diapakan pula oleh Sun Sujin. Mereka benar-benar dikejar. mendominasi, bahkan sekarang langsung dikejar. Menyisakan Kairi sendirian. Langsung dibalikin lagi-lagi RRQ. Mereka pegang momentumnya. Lord mereka dapatkan 4 poin kill. Mereka dapatkan juga. Wow, Fnatic Onyx kehilangan banyak sekali member mereka dan RRQ. Apakah mereka akan mencoba untuk menutup game ini secepat mungkin? Karena bayangkan 2-3 marksman termasuk Dairen dengan editnya unggul di early game. Yang padahal kalau kita ngomongin soal komposisi early game, Fnatic Onyx lebih diunggulkan tapi tidak berlaku bagi King of Kings RRQ Hoshi. Tapi untuk masih adanya pasif dari Bestart kayaknya nggak bisa buru-buru juga. Mereka harus tahan lagi dari temponya. So far 3000 gold nih yang diunggulin oleh RRQ. Ixia, Edith, dan Roger. 3 tanda kutip marksman yang harusnya unggul di late game. Sekarang mereka benar-benar mendapatkan snowballing yang luar biasa. Dan Kairi Riz, mencoba sebuah peruntungannya, namun untuk sekarang full baras tadi langsung dikeluarkan bersama dengan real world manipulation. Tapi Lord sudah bertamu di depan area pertahanan dimiliki oleh Fnatic Onyx. Masih bisa bertahan harusnya. Bahkan RRQ sadar full barats nggak ada. Real world manipulation nggak ada. Saatnya kita mundur. ya, dan refleks yang begitu cepat lagi-lagi. Human reaction Rins yang benar-benar luar biasa. Dia langsung buka real world manipulation. Dia ingin menghindari damage dengan adanya shield evac. Dan Kairi kali ini punya Blade of Despair. Apakah ini akan menjadi jawaban dari permasalahan RRQ yang memang sudah sangat solid? Ada sebuah pergerakan dari Dara dan juga Final Slash dikeluarkan, tapi kali ini Dara menjadi korban. Coba lihat Res yang tertinggal di bagian belakang, dilakukan Kejar, kejar. begitu menyakitkan walaupun sekarang cewek berhasil mengatakan damage tapi itu pun tidak cukup. Coba lihat pergerakannya. Sun Sujin di area belakang benar-benar menggila dengan ada full barrage pula. 5-0-5 skor yang begitu sempurna Sutsujin. 5 poin kill juga dan dicoba kah? Oke, mereka sepertinya ingin mencoba real world manipulation. Besha. Langsung dikeluarkan, tapi Besha terbuka dengan begitu bebasnya. Dan Sun Sujin sekarang mulai masuk dengan satu wave ini yang ada di bagian Cewek, atas. cewek. Tapi sekarang ceweknya harus mundur sedikit. Dan mereka sepertinya masih berusaha untuk bisa mempertahankan Hesa. Sekarang coba lihat Besha. Mereka benar-benar mencoba dan sepertinya mereka gagal kali, tapi Skylar masih gagal. Masih bisa bertahan. Raja Langit mereka bertahan dengan 1 tetes darah terakhir dari base mereka dan membuat RRQ gagal menutup match kali ini. One last hit sampai mengorbankan flicker dari Skylar. RRQ terlalu terburu-buru untuk melakukan endgame. Dengan kapasitas mereka yang sudah sangat-sangat minim. Dan Purple Buff udah mulai di take over Fnatic Onyx. Coba untuk build ulang keuntungan mereka ketika Lord muncul di menit 12 kali ini. Lord and Henge dan Riz sudah coba untuk ambil posisi. Apakah mereka akan mendapatkan pick off-nya atau dibalikin? Di tempat yang berbeda, Resnya sendirian benar-benar dikeroyok, tapi Res masih berjuang dengan satu wave yang akan dikeluarkan, namun di bagian belakang coba lihat real one manipulation. Langsung dikeluarkan pula dengan Red Bull barat tadi. Walaupun sekarang Dairennya langsung dikeluarkan juga dan langsung dilebarkan di tempat yang berbeda, namun mereka masih gagal untuk bisa menghancurkan RRQ. Dan sekarang Lordnya terbuka dengan begitu bebasnya. Langsung di all in dan Wes Sunset tertinggal sendirian, Sunset langsung dikejar habis-habisan. Coba lihat apa yang mereka lakukan dan Suns menjadi korban. Menyisakan cewek dengan WWN di dalam tubuhnya masih berjuang untuk bisa menghasilkan dia, tapi tidak bisa. Dan Kairi di tempat yang berbeda masih berjuang. Dan Kairi tidak diperbolehkan pulang. Dan game harusnya bisa ditutup